Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai VPS atau Virtual Private Server, yang dimana di pertemuan sebelumnya saya ingatkan kembali, kita itu sudah membahas mengenai jenis-jenis VPS, yaitu ada yang manage, ada yang unmanaged. Yang dimana kalau manage itu setiap proses pekerjaan, konfigurasinya, instalasinya, dan lain-lain itu masih dibantu oleh pihak penyedia atau perusahaan penyedia layanan atau penyewaan jasa VPS. Apabila yang unmanaged, semua hal tersebut sudah dilimpahkan tanggung jawabnya kepada customer atau kita sebagai penyewa, seperti itu. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari mengenai kelebihan dari dan kekurangan mengenai VPS managed dan juga unmanaged, seperti itu. Nah, itu harus kalian pahami, seperti itu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas mengenai instalasi dan konfigurasi VPS atau Virtual Private Server. Nah, di sini pada dasarnya web hosting itu hanya sebuah layanan yang menyewakan space untuk aplikasi berbasis web dengan akses dan resource yang terbatas. Secara mendasar, web hosting hampir sama dengan VPS atau Virtual Private Server. Hanya bedanya adalah web hosting memiliki kebebasan menentukan sistem operasi yang akan digunakan dan memilih aplikasi atau software apa saja yang akan diinstal pada VPS tersebut. Dengan alasan kemudahan, banyak orang yang memilih cara ini untuk menangani pengunjung blog atau visitor. Tetapi jika ingin menghemat biaya untuk menyewa sebuah hosting, sebaiknya mengupgrade web hosting ke VPS, karena menyewa sebuah VPS dengan spesifikasi hampir sama dengan paket Enterprise Web Hosting akan jauh lebih murah dan akan diuntungkan dengan pemberian bandwidth hingga ribuan giga per bulannya. Tetapi minimal harus sedikit paham tentang dasar-dasar command line pada Linux untuk mengatur agar VPS tersebut bisa digunakan untuk keperluan web hosting. Nah, adapun di sini untuk instalasi VPS ini khususnya kan kalau yang unmanaged ya, karena kan semuanya itu sudah dilimpahkan kepada customer atau pengguna, jadi instalasi, konfigurasi, dan lainnya dilakukan oleh customer. Nah, di sini kalian itu harus punya pengalaman dalam mengelola server dan wajib menginstal beberapa aplikasi, yaitu yang pertama, kalian itu wajib apabila sudah menyewa server VPS itu wajib install yaitu sistem operasinya. Yang kedua, web servernya. Yang ketiga, database-nya. Dan yang keempat, bahasa pemrogramannya. Apa sih sistem operasi? Itu sistem operasi kan kalian sudah tahu apa sih di kelas 11 sistem operasi itu apa, kan ada pembahasannya. Yang kedua ada web server. Web server itu adalah intinya itu seperti ini. Jadi kan server itu tidak, misalkan kita punya sebuah website nih. Anggap contoh punya website Facebook nih. Nah, di sini apabila ada seseorang, misalkan teman kalian mengakses website Facebook tersebut. Nah, otomatis teman kalian itu kan mengakses data dari server kalian. Sehingga nanti tampilan Facebooknya akan muncul kan di laptop atau di PC teman kalian atau di handphone teman kalian. Nah, itu adalah tugas dari web server untuk menerima permintaan dari teman kalian untuk membuka Facebook, terus mengirimkan data-data agar tampilan Facebook ditampilkan pada perangkat milik teman kalian, seperti itu. Nah, itu tugas web server. Yang ketiga ada database. Ya, database itu
fungsinya itu untuk penyimpanan data. Contoh di Facebook. Di Facebook kalian kan ada username, ada password dan lain-lain. Nah, itu di mana sih disimpan datanya? Nah, di database disimpannya. Foto profil dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berkutat dengan penyimpanan itu berkaitan dengan database. Yang keempat ada bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman itu menggunakan PHP. Itu bahasa pemrograman itu apa sih fungsinya? Misalkan gini, di Facebook, contohnya di Facebook lagi. Apabila kalian klik beranda, maka otomatis pindah ke beranda. Apabila kalian klik profil, otomatis pindah ke profil. Nah, itu tuh apa sih namanya? Menggunakan bahasa pemrograman, yaitu menggunakan hyperlink istilahnya itu kalau di dunia pemrograman. Nah, selanjutnya contohnya lagi ketika kalian login. Kenapa sih ketika kalian login itu tidak pernah tertukar dengan orang lain? Karena kan tadi ada username dan juga passwordnya atau email dan juga password. Nah, lalu siapa yang memprosesnya agar bisa tidak tertukar? Ya itu ada bahasa pemrograman atau script PHP-nya. Jadi ketika kalian memasukkan email ini, password ini masuk ke data ini, masukkan email ini, password ini masuk ke data ini, kayak gitu. Nah, adapun untuk 4 aplikasi tersebut yang wajib diinstal itu lebih dikenal dengan istilah LAMP, yaitu merupakan kepanjangan dari, yaitu pertama L-nya itu sebagai Linux atau sistem operasinya, A-nya sebagai Apache atau nama dari web servernya, M-nya sebagai MySQL yaitu sebagai database yang digunakannya, P-nya sebagai PHP tadi yaitu untuk bahasa pemrogramannya. Nah, ini keempat ini LAMP ini wajib diinstal terlebih dahulu ketika kalian menyewa sebuah PPS, khususnya PPS unmanaged yang segala sesuatunya sudah dilimpahkan pihak penyedia kepada customernya. Adapun apabila kalian mau menginstal secara sekaligus, kalian itu tidak perlu install satu-satu, yaitu kalian tinggal install control panel hosting. Seperti kan sebelumnya sudah dibahas, ada EHCP, ada XAMPP, dan lain-lain. Karena pasti apabila di control panel hosting itu sudah memuat 4 komponen tersebut. Seperti itu. Nah, di sini untuk melakukan instalasi atau aplikasi software tersebut dibagi jadi 2 cara, yaitu ada secara GUI atau graphic user interface, yaitu pokoknya intinya mode grafis lah, dan juga CUI atau character user interface atau mode teks. Nah, untuk di zaman sekarang ini kebanyakan itu pihak penyedia jasa renting PPS itu sudah menggunakan yang GUI. Akan tetapi ada juga sebagian setting harus dilakukan dengan CUI atau character user interface. Nah, berikut contoh apabila kalian melakukan instalasi dengan mode GUI atau graphical user interface yang disediakan oleh perusahaan Domainesia. Apa sih Domainesia? Yaitu perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan hosting atau penyewaan server seperti itu. Ada hosting server, ada virtual private server, dan lain-lain. Ini yang dia sewakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang GUI saja terlebih dahulu. Nah, di sini untuk caranya itu, contoh di sini kita akan melakukan instalasi sistem operasi di PPS secara GUI untuk di Domainesia. Akan tetapi apabila kalian menyewa PPS-nya di perusahaan lain, misalkan di Jagoan Hosting, di Cloudkilat, dan lain-lain, itu kurang lebih pasti sama saja. Itu pertama login dulu ke area Domainesia. Jadi kalian login dulu. Selanjutnya seperti gambar di sini, login. Selanjutnya memilih PPS. Ya, jadi setelah login itu kamu itu akan diarahkan ke
dashboard client area. Jadi client area itu apa saja sih yang kamu sewa di Domainnesia? Contoh misalkan PPS. Nah, karena kita ingin menyeting dari PPS, maka kita pilihlah yang PPS. Nah, contoh seperti di bawah tuh ada 2 penyewaan, yaitu ada yang 1 GB VM, ada yang 2 GB VM. Nah, yang 1 GB VM itu yang PPS-nya yang misal. Jadi kita pilih yang itu karena kita melakukan penyewaan yang itu seperti itu. Selanjutnya memilih menu OS reinstall. Nah, setelah dari dashboard client area, setelah memilih PPS tersebut, maka akan diarahkan ke VM Management dan pilih menu OS reinstall. Jadi, kalau GUI ini selalu ada tampilan menu seperti ini dan bergambar. Jadi, memudahkan kalian juga tidak perlu menghafal skrip dan lain-lain. Apabila menggunakan mode command line ya, kalian pakai yang konsol. Di sana ada konsol. Kalian ketikkan saja di situ untuk penginstalan aplikasinya dengan menggunakan perintah-perintah berupa teks. Selanjutnya, setelah memilih menu OS reinstall, kalian tinggal memilih sistem operasi yang ingin digunakan. Nah, di sini ada 4 sistem operasi Linux yang bisa dipilih, yaitu Ubuntu, ZenOS, Fedora, serta Debian. Nah, kalian terserah milihnya yang mana. Kalau mau pakai Ubuntu, pilih yang Ubuntu. Lalu Ubuntunya versi berapa bit dan lain-lain seperti itu. Lihat seperti di gambar. Yang selanjutnya memasukkan password. Lalu klik reinstall dan tunggu sampai selesai. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk melakukan instalasi aplikasi atau software di PPS ini, karena sekarang ini pihak penyedia atau perusahaan penyedia jasa VPS ini sudah menyediakan penginstalan dengan mode GUI atau Graphical User Interface, sehingga kalian tidak perlu lagi menghafal perintah-perintah untuk diketik di command line seperti itu. Akan tetapi kalian juga harus paham juga mengenai perintah command line itu. Takutnya nanti tidak tersedia. Nah, kalian bisa misalkan tidak tersedia untuk perintah install aplikasi ini di menunya, maka kalian gunakanlah command line gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Intinya saya itu ingin membahas cara instalasi aplikasi atau sistem operasi di VPS. Nah, salah satunya tadi kita install sistem operasi. Mungkin untuk yang lainnya juga seperti penginstalan web server, database, serta bahasa pemrograman PHP. Kurang lebih sama seperti itu caranya. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai cara secara CUI-nya. Yaitu kita akan pelajari kode-kode untuk penginstalannya seperti itu. Apabila ada yang ingin tanyakan, seperti biasa bisa di WhatsApp saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.